Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama Bunia kembali. Nah, pada hari ini, kalau Bunia yang ngomong, berarti otomatis hari ini adalah pelajaran matematika. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah sampai dengan bab 2. Bab satunya sudah kemarin. Sekarang kita masuk ke bab 2. Nah, bab 2 kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Nah, sebelum kita ke operasi hitung campuran pada bilangan cacah, Bunia mau tanya dulu. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan cacah? Mulai dari angka berapa sih bilangan cacah? Ya, bilangan cacah dimulai dari angka 0. Cacah itu yang ada pecahan-pecahan itu loh ya. Masih ingat yang bilangan cacah, bilangan yang ada pecahannya? Kelas 4 sudah, kelas 5 sudah. Nah, sebelum kita ke operasi hitung campurannya, tentunya Bunia mau mengingatkan kembali materi yang kemarin, yaitu penjumlahan dan pengurangan yang pecahan-pecahan biasa dan pecahan campuran. Masih ingat kan? Kalau pecahan berarti disamakan dulu penyebutnya. Oke, bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Bagaimana? Cara menyamakan penyebutnya yaitu dicari KPK-nya. Otomatis kalian juga harus ingat bagaimana cara mencari KPK. Oke. Nah, sekarang Bunia akan menjelaskan tentang macam-macam pecahan. Masih ingat kan? Oke, yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa itu yang atas sama yang bawah itu loh, Rek. Ya, contoh setengah. Nah, tulisannya adalah 1/2. Cara bacanya adalah setengah. Dimana 1 itu namanya pembilang, 2 itu penyebut. Masih ingat? Tentunya harus masih ingat. Yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran, lihatlah dia terdiri dari bilangan asli dan pecahan biasa. 3,5. Pecahan desimal, namanya desimal yang pakai koma-koma. Oke. Terus pecahan persen, namanya persen per 100. Jadi dia nanti adalah persen, ada per 100. Lanjut. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah berbagai pecahan? Kalian harus ingat pecahan tadi ada berapa aja. Nah, pecahan dari pecahan-pecahan tadi bisa dirubah menjadi berbagai macam pecahan. Yang pertama, pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Contoh perhatikan. Kalau kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, itu berarti harus ingat, kita memakai porogapit. Masih ingat cara porogapit? Oke, kalau nggak ingat, sekarang Bunia ingatkan. Contoh 5/4, porogapitnya. Eng, ing, eng. Nah, perhatikan ya. 5-nya di dalam, 4-nya di luar. 5 dibagi 4 dapat berapa? Sama aja 4 kali berapa mendekati 5, otomatis 1. Berarti dapat 1, taruh di atas itu ya, di atasnya porogapit 1. Kemudian kalau sudah ditulis di atas, dibalik 0. 1 kali 4 hasilnya 4. Perhatikan tulisannya Bunia. 1 kali 4, tanda panah 4. Kalau sudah seperti itu, jangan bingung. Jangan bingung. Kemudian dikurangi 5. Dikurangi 4 hasilnya 1. Loh, itu 0 dari mana? Nah, perhatikan lagi. 1 dibagi 4 bisa enggak? Kalau enggak bisa, otomatis pinjam 0. Makanya hasilnya 10. Nah, ketika kita pinjam 0, maka di atas kita kasih koma. 1, koma. Oke. Kita balik lagi. 10 dibagi 4 hasilnya berapa? 2. Tulis belakangnya koma. 2 kali 4, 8. Tuh, 2 kali 4, tanda panah, 8. Terus kita kurangi. Hasilnya adalah 2.
Oke, 2 bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa, otomatis pinjam 0. Karena yang atas sudah dikasih koma, maka nggak usah dikasih koma lagi. Kita kembalikan, 20 bagi 4 hasilnya 5. 5 kali 4 hasilnya 20, hasilnya sisanya adalah 0. Berarti 5/4 sama aja dengan 1,25. Paham? Ayo diingat-ingat lagi bagaimana caranya mengubah pecahan atau diingat lagi cara porok-hapitnya. Porok-hapit tentunya kalian harus hafal yang namanya perkalian dan pembagian. Oke? Oke. Yang kedua, kita balik ya, desimal menjadi biasa. Perhatikan. Yang kedua adalah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh, nah ini gampang sekali kalau desimal ke pecahan biasa. Perhatikan nomor 1, 0,24. Nah, perhatikan di sini, di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 sama 4, berarti ada 2 angka. Kalau di belakang koma ada 2 angka, maka langsung kita taruh sama dengan per 100. Di belakang koma ada 1 angka, langsung per 10. Di belakang koma ada 3 angka, per 1000. Di belakang koma ada 4 angka, tinggal nambahi nolnya jadi 4. Paham? Ya, perhatikan nomor 1. Langsung 24/100. Kemudian, kenapa kok hasil akhirnya 6/25? Karena 24/100 kita sederhanakan. Sederhanakan itu maksudnya apa? Dikecilkan. Disederhanakan paling sederhana. Sederhana itu adalah di mana angka itu sudah tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang lain. Ya, 24 dibagi 4, 100 bagi 4, hasilnya 6/25. Nomor 2 caranya sama. Nah, perhatikan yang nomor 3. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 7, 2, sama 5, berarti 3. Kalau di belakang koma ada 3 angka, maka pernya juga nolnya 3, jadinya per 1000. 725. Akhirnya ditulis aja langsung 725/1000. Bu, nolnya di mana? Nolnya nggak usah ditulis karena dia di depannya koma. Oke? Terakhir adalah 29/40. Dikecilkan ya, disederhanakan lagi ya, sampai sederhana. Yang nomor 4, perhatikan baik-baik. 3,36. Perhatikan itu. 3,3-nya sendiri, maka tulisan telu sendiri ya. 3. 36 jadi pembilang per 100. 100 di belakang koma ada 2 angka. Jadi pecahannya 3,36/100. Ini namanya pecahan campuran ya. Pecahan campuran. Kalau pecahan biasanya 3,36/100. Hasil akhirnya 39/25. Oke? Sah. Kita lanjut ke pecahan selanjutnya. Pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, contohnya perhatikan. 35/4. Nah, Bunia sudah sering bilang pakai porok-hapit. 4 kali berapa mendekati 35? Ya, 4 kali 8, maka hasilnya 8. 8 kali 4, 32. Sisanya berapa? 3. Nah, ditulis. Berarti dapat 8, sisa 3. Nulisnya, lihatlah. 8, sisa 3-nya taruh di atas. 3/4. 4 dari mana? 4 adalah penyebut dari 35/4. Ditulis lagi 4-nya. Oke? Bisa? Salah ya, oke. Yang B 75/6. Perhatikan, pakai porok-hapit lagi. 75. 7 bagi 6 1. 1 kali 6 6. Dikurangi ya 1. 7 kurangi 6 1. Loh, terus 1 bagi 6 enggak bisa, turunkan 5. Jadinya 15. 15 bagi 6 dapat 2. 2 kali 6 12. Sisanya 3. Nah, itu akhirnya dapatnya 12 3/6. 3/6 dapat disederhanakan lagi menjadi setengah. Jadi, hasilnya adalah 12/2. Nah, pecahan berikutnya adalah kebalikan dari pecahan yang nomor 2. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh.
2,5. Nah, perhatikan. Kita kerjakan dulu yang tanda merah yang bawah. 2 kali 2 ditambah 1 per 2. 2 kali 2, 4 tambah 1. 5, 5 per 2. Gampang ini, harus gampang ya, harus bisa ini ya. Oke. Yang selanjutnya adalah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Contoh. Yuk, perhatikan, 1/4. Namanya persen per 100. Jadi penyebutnya silakan dijadikan 100. Nah, perhatikan itu. 4 kali berapa 100? Otomatis dia kali 25. Kalau yang bawah dikalikan 25, maka yang atas juga dikalikan 25. Jadinya 25 per 100. Akhirnya hasilnya adalah 25%. Sama yang seperti yang B, 8 per 10. Kita lihat penyebutnya dulu. Ingat, silakan kata kuncinya adalah penyebutnya. Penyebutnya silakan dijadikan 100. 10 kali berapa 100? Otomatis kalikan 10. Kalau yang bawah kali 10, otomatis yang atas juga dikali 10. 8 kali 10, 80 per 100. Nah, hasilnya adalah 80%. Oke, selanjutnya. Balikannya ya, pecahan persen menjadi pecahan biasa. Ini paling gampang. Yang namanya persen pasti langsung per 100, per 100, per 100. Ya, 1% artinya 1 per 100. 2% artinya 2 per 100. Loh, ini hasilnya kok seperti 50, Bu? Iya, karena 2 per 100 dia belum sederhana. Makanya kita sederhanakan lagi. Yang atas dibagi 2, yang bawah dibagi 2. Hasilnya adalah 1/50. 6% juga begitu. 6 per 100 sama dengan 3 per 50. Masing-masing dibagi 2. Oke? Nah, selanjutnya ini yang agak susah. Ya, kadang-kadang kalian lupa, kadang-kadang kamu, aduh kok susah sih yang ini. Ya, hati-hati, yang namanya pecahan pasti semuanya bingung. Makanya kalau ngerjakan bab pecahan, bilangan Caca harus ekstra hati-hati dan teliti. Oke, harus ekstra hati-hati dan teliti. Mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Mengurutkan berarti diurutkan dari kecil ke besar atau yang besar atau yang ke kecil. Contohnya perhatikan. Nah, perhatikan ya. Urutkanlah pecahan 3/5, 6/8, dan 1/20 dari yang terkecil ke yang terbesar. Loh, Bunia terus gimana caranya? Nah, caranya itu di situ. Kita lihat penyebutnya semuanya. 5, 8, 20. Apakah sudah sama? Belum. Karena belum sama, harus kita samakan dulu. Bagaimana cara menyamakan? Kita cari KPK dari 5, 8, 20. Nah, perhatikan semuanya. Kalau kalian mencari KPK, kalian harus hafal KPK-nya berapa. Nah, di sini ketemu KPK-nya adalah 40. Ya, 40. Wis. Nah, kalau sudah ketahuan 40, kita 3/5 itu sama dengan jadikan 40. Akhirnya 5 kali 8 sama dengan 40. 3 kali 8. Ini harusnya 24 ya. Biru ini 24, ini 24 per 40. Dan yang bawah 6/8 hasilnya 30 per 40. Yang 1/20 hasilnya 2 per 40. Nah, kalau tandanya sudah sama, kalau penyebutnya sudah sama, maka dari sini sudah bisa diurutkan. Pembilangnya mana yang paling kecil? Berarti dia yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 2 per 40. Siapa yang 2 per 40 tadi siapa? 1/20. Kemudian ada 24 per 40. Di situ 16/40 ya, salah ya. Ternyata 24 per 40, yaitu 3/5. Kemudian ada yang 30 per 40. Siapa dia? Dia adalah 6/8.
Berarti urutan dari yang terkecil adalah 1/20, 3/5, 6/8. Oke? Oke. Lanjut. Aduh, pusing ya. Ini jerapahnya juga ikut pusing. Gitu ya. Pelan-pelan ya, harus hati-hati. Nah, ini contoh yang nggak susah yang biasanya sering keluar ya, yang ini ya. Perhatikan. Ini sama caranya, kita cari KPK-nya semuanya. Tapi caranya apa? Jadikan dulu menjadi pecahan biasa semuanya. Nah, kalau yang ini kamu juga harus bisa bagaimana merubah pecahan-pecahan menjadi pecahan biasa. 7/8 sudah pecahan biasa, jadi tinggal ditulis 7/8. 40%, gimana tadi pecahan biasanya? Gampang, langsung 40/100, ya enggak? 4/6 sudah pecahan biasa. 0,75. Nah, yang tadi di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100, nolnya 2, 75/100. 0,6, otomatis 6/10. Gimana Bu, kok bisa 6/10? Di belakang koma ada 1 angka, makanya per 10. Wes, kalau semuanya sudah menjadi pecahan biasa, ini baru bisa disamakan penyebutnya. Penyebutnya ada 8, ada 100, ada 6, ada 100, ada 10. Loh, terus gimana? Silakan dicari KPK-nya. KPK-nya ya, KPK-nya berapa? Akhirnya ketemu 600. 600. Nah, ini bagaimana Bu, kok bisa ketemu 525, ketemu 240, 40 gimana caranya? Nah, perhatikan. Ini sama seperti penjumlahan pada bilangan bulat. Disamakan bilangan cacah yang itu loh, Nak, yang pecahan biasa dijumlahkan. Kalau penyebutnya belum sama, maka harus disamakan dulu yang kemarin loh ya. Masih ingat? Oke. 600 dibagi 8. Kemudian hasilnya dikalikan 7. Ya. Oke. Nah, sekarang 600 dibagi 100. Berapa 600 bagi 100? 6. 6 kali 40, 240. Geser lagi, sekarang yang 4/6. 600 dibagi 6, dapat berapa? 100. Dapat 100. Ya, ini berarti salah ini ya. 600 dibagi 6, 100. 100 kali 4, hasilnya 400. Ya, 400. 400, kemudian 600 dibagi 100, jawabnya 6. 6 kali 75, 450. Terus 600 bagi 10, hasilnya 60. Bagi 6 dibagi 6, kali 6. Berarti 360. Sehingga bisa dilihat di situ, maka urutan yang paling kecil yang mana? Itu tadi yang 4/6 itu 400 ya guys. 400 berarti otomatis yang paling kecil adalah 40%. 0,6 baru 4/6. Kemudian 6/10, yang terakhir 7/8. Oke. Wes, paham? Memang yang mengurutkan pecahan ini biasanya menjadi momok buat kalian. Karena di samping perkaliannya harus bagus, kalian juga harus mengingat bagaimana cara mengubah pecahan lain menjadi pecahan lain. Ya, pecahan berbagai pecahan. Kalau kamu tidak bisa, ya sudah, berarti tidak bisa. Ya. Silakan diperhatikan lagi, dipelajari lagi bukunya, buku paketnya dibuka. Kalau penjelasannya bunyinya kurang jelas, kalau penjelasannya bunyinya kurang mengena, dibuka bukunya. Bab materi operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Di situ sudah lengkap semuanya. Silakan dipelajari sedikit-sedikit, yang teliti nanti pasti bisa. Oke.
Sekian untuk hari ini. Thank you. Semoga bermanfaat video yang di-share Bunia. Semoga ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Oke. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa tatap muka. Oke. Bye-bye. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.